Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 19 Maret 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 7 ayat 25 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, jangan pernah menghasut. Tayangan televisi sering memberitakan tentang tawuran pelajar. Sekalipun telah banyak korban yang jatuh, tawuran tetap saja terjadi. Yang membuat kita tambah prihatin adalah penyebab tawuran tersebut tidak jelas. Biasanya sebelum tawuran mereka memposting ajakan atau tantangan yang bernada provokatif melalui media sosial. Untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut terhadap tantangan tersebut, mereka membuat kesepakatan untuk berjumpa di suatu tempat. Ketika bertemu, yang terjadi justru tawuran yang tidak saja saling melukai, tetapi juga saling membunuh. Jadi hasutan dampaknya pasti saling menghancurkan. Terkadang tanpa sadar kita pun mengalami hal yang sama. Perkataan yang bersifat hasutan itu juga dilakukan oleh sebagian orang Yahudi di Yerusalem. Mereka heran melihat Yesus Kristus dengan bebas mengajar di bait Allah. Keheranan itu terungkap melalui perkataan, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh?" Mereka mempertanyakan ketidakmampuan para pemimpin agama untuk menangkap Yesus. Bahkan muncul kecurigaan bahwa para Farisi dan imam kepala tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Padahal sebelumnya mereka telah bersepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Karena kehadiran Yesus dengan ajaran dan mujizatnya disikapi sebagai ancaman atau status quo mereka. Sebenarnya mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Perkataan sebagian orang Yahudi tersebut memicu para pemimpin mereka untuk segera bertindak membunuh Yesus. Tidak jarang hasutan atau provokasi itu tidak didasari pada fakta atau pengetahuan yang benar. Satu hal yang pasti, hasutan itu sangat bersifat merusak atau menghancurkan. Karena itu sebagai pribadi yang telah percaya dan mengenal Yesus Kristus, baiklah kita menjauhkan diri dari keinginan untuk menghasut. Marilah kita membangun dan merawat kehidupan ini dengan saling menghormati, mengasihi dan hidup dalam damai. Jika kita mengalami hasutan,
jangan membalas dengan hasutan, tetapi balaslah dengan kebaikan, kasih dan pengampunan seperti yang Yesus teladankan. Doa pagi ini, Tuhan bimbing kami untuk menjauhi hasutan dan hidup setia dalam iman kepadamu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.